Halo, VTuber seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi konten untuk Q&A episode yang ke-16. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya jawab pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dari Bapak Ibu sekalian, sehingga menghilangkan keraguan-keraguan dari Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kami di channel kami ini. Oke, simak baik-baik. Oke, pertanyaan pertama saya mulai dari Pak Fauzi Muhammad. Mau nanya Pak, kalau Telegram terhapus waktu format HP gimana Bapak? Oke, Pak Fauzi dan juga rekan-rekan VTuber sekalian, ya, tidak masalah apabila memang HP Bapak terformat atau terreset atau ganti HP dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa menginstal kembali aplikasi Telegram, karena aplikasi Telegram itu adalah bagian daripada aplikasi VTube. Kenapa? Karena setiap OTP yang dikonfirmasi dari VTube pasti akan keluarnya di Telegram. Untuk itu, Anda harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah menginstal program Telegram kembali. Yang kedua adalah menginstalkan OTP boot di Telegram supaya antara aplikasi VTube dan Telegram Anda nyambung untuk mengeluarkan OTP. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua datang dari Ibu Mervin. Ya, salam VTuber Pak Luis, salam VTuber Bu Mervin. Saya ada satu pertanyaan Pak, kenapa kok VTube tidak menggunakan metode pembayaran virtual account aja di exchange counter seperti di Tokopedia atau Shopee? Bukankah metode tersebut lebih aman ya? Karena uangnya akan benar-benar ditahan VTube dulu, nggak langsung masuk ke rekening penjual, VP, ataupun sebaliknya. Terima kasih Pak. Oke, untuk Bu Mervin dan juga para VTuber semuanya, jadi memang setiap perusahaan mempunyai cara untuk memproses daripada transaksinya masing-masing ya. Kenapa VTube tidak menggunakan cara seperti yang aplikasi lainnya? Karena sebenarnya aplikasi lainnya pun apabila mereka menggunakan mengumpulkan keuangan jadi satu di perusahaan, maka perusahaan tersebut harus punya izin ya. Kita lihatlah perusahaan lain pun mereka tidak selalu satu perusahaan yang sama. Ya, contoh misalkan Tokopedia menggunakan OVO, saya sebutkan angka nama misalkan. Saya nggak promosikan ya, tapi contoh OVO adalah dari Lipo Group, sedangkan Tokopedia lain. Jadi pembayarannya pun beda. Tetapi berarti si OVO adalah fintech-nya, si Tokopedia adalah sebagai aplikasinya, aplikatornya. Nah, sama seperti VTube. VTube juga menggunakan nama exchange counter. Exchange counter pun juga adalah tempat transaksi. Cuman di exchange counter kita memang sengaja tidak menggunakan pengumpulan dana, tidak ada deposit di awal. Lain dengan kalau misalnya tadi yang Ibu sebutkan bahwasanya mereka adalah uangnya ditarik dulu, berarti ada uang yang terendap. Ada suatu perusahaan atau entitas yang mengumpulkan dana, dan ini pun harus mempunyai izin. Sehingga karena ada pengumpulan dana, tapi di VTube tidak ada dana pun yang dikumpulkan ke perusahaan. Semuanya langsung, perusahaan tidak menerima dana, sebaliknya perusahaan pun tidak menerima transfer antar VP-nya ke perusahaan dulu saat sekarang. Jadi antar member, sehingga semuanya benar-benar tidak melibatkan perusahaan dalam pengumpulan dana. Sehingga disitulah kenapa kami izinnya di bawah Kominfo, tidak di bawahnya OJK, karena secara fintech-nya kami tidak terlibat. Nah, tapi nanti pada waktu ada e-commerce atau fase 2, akan ada perubahan yang nanti kita tunggu bersama-sama bagaimana perubahan izin yang ada. Jadi sementara itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak mengatakan ada rencana transfer VP antar member segaris dari upline ke downline. Pertanyaan saya, apa bisa nantinya sebaliknya transfer VP langsung dari downline ke upline? Terima kasih Pak. Wassalam. Oke, Pak Ahmad Mahfuz dan juga rekan-rekan para VTuber sekalian, ya. So far yang kita dapat informasi, karena ini adalah nanti akan keluar di fase kedua. Jadi sampai sekarang secara detail dari manajemen belum disampaikan kepada kita secara detail ya. Jadi saya tidak berani menjawab mendahului manajemen, tetapi so far hanya dikatakan segaris. Ya, segaris berarti kemungkinan pasti dari upline yang pasti VP-nya lebih besar ke downline, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kemungkinan dari downline bisa ke upline, ya. Kita nanti akan tunggu bersama-sama. Yang pastinya
Kalaupun tidak bisa, berarti kan kita bisa melalui exchange counter, yang dimana exchange counter adalah semua mau dari upline ke downline pun bisa pakai exchange counter aja. Nanti yang membedakan mungkin adalah jumlahnya. Ya, jumlahnya kalau sekarang selama ini dibatasin VP adalah transfer antar member lainnya adalah 300 VP per hari. Mungkin nanti, per kali transaksi dan 2000 VP per hari, nanti mungkin jumlahnya akan berbeda saat bisa transfer antar member dalam satu jaringan, ya. Jadi kira-kira seperti itu jawaban saya. Kita tunggu bersama-sama, semoga sama-sama hal itu terrealisasi segera mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Iqbal AR. Pak Louis, PLC itu dari mana duit perusahaan membagikan kepada member yang mendapatkan peringkat PLC? Terima kasih. Oke, Pak Iqbal AR dan juga para Bapak Ibu VTuber sekalian. Jadi, untuk PLC itu adalah Premium Leader Club, di mana Premium Leader Club adalah suatu grup yang dibentuk oleh perusahaan sebagai wakil perusahaan. Maka dari itu, kami pun mendapatkan suatu ibaratnya dibayar atau digaji oleh perusahaan. Kenapa dibayar gaji perusahaan? Ya, karena kami adalah mewakil yang menyatukan antara apa yang dikatakan oleh perusahaan dari manajemen dilewatkan PLC dan PLC akan nyampe ke member. Ya, kalau Bapak Ibu menanyakan dari mana perusahaan membayar, kita tahu kalau kita potongan daripada setiap penarikan VP dari 50% sampai 25% itu adalah dibagikan kepada para ranking, sehingga sudah secara persentif 0 semuanya. Tapi benar bahwa seorang PLC mendapatkan 5% setara dengan pembagian keuntungan, tetapi murni dari perusahaan. Kalau tanya perusahaan dapat dari mana, perusahaan otomatis dapat untung juga dong, karena setiap iklan yang masuk sebelum dibagikan kepada seluruh member yang klik iklannya, perusahaan ada bagian persen yang di-sharingkan oleh perusahaan. Jadi contoh misalkan iklan masuk sekian rupiah per iklan per klik, maka perusahaan sekian, sisanya untuk member, sekian lagi untuk membayar daripada referral-referral yang ada. Perusahaan sudah membagi sistemnya internal dari perusahaan. Dari situlah PLC dibayar untuk dapatkan hal itu. Dan kalau Bapak Ibu masih tertarik mengenai PLC, silahkan kita punya suatu video link khusus yang di atas ini. Silahkan Bapak Ibu klik untuk mendapatkan detail lebih lanjut mengenai PLC. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kendra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya menjalankan 4 akun punya saya dan punya orang tua dan adik. Apakah bisa pakai satu nomor rekening punya saya? Oke, untuk Kendra dan juga Bapak Ibu VTuber sekalian, ya, kita bisa menggunakan satu akun rekening bank, maksimal adalah untuk 4 akun keluarga. Jadi Bapak Ibu berhak untuk menggunakan satu akun. Kalau tidak punya akun masing-masing, gunakan satu akun BCA atau satu akun rekening bank untuk 4 akun keluarga. Ya, maksimal dibatasi oleh perusahaan adalah 4. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir datang dari Pak Wisnu Rajasa. Pak Louis, kalau misalnya menggunakan uang pinjaman untuk fast track, contoh soal saya baru mau punya bintang 1 sebanyak 1 paket, lalu saya minjam uang ke bank atau teman untuk fast track bintang 2. Kira-kira perhitungan jangka waktu pengembalian berapa lama ya Pak? Terima kasih. Oke, untuk Pak Wisnu Rajasa ya. Kalau Bapak menanyakan kepada saya mengenai pinjaman uang lewat apapun itu dari entah ke bank ataupun ke teman Anda, saya sebagai leader jujur kurang support ke Bapak. Kenapa? Karena kalau kita sudah namanya uang yang dipakai adalah menggunakan uang pinjaman, yang pasti adalah riba, ya saya kurang begitu antusias. Jadi saran saya adalah jangan gunakan uang yang sifatnya memang Bapak harus berhutang dulu untuk menjadi suatu investasi, Pak. Tetapi kalau Bapak Ibu mempunyai uang lebih yang memang merasa bahwa ini uangnya adalah uang lebih yang saya bisa sementara saya investasikan, is better. Tapi jangan memaksakan diri menggunakan uang dari pinjaman atau apapun, baik itu ke bank ataupun ke teman atau renter apapun, jangan. Saya tidak menyarankan karena Bapak Ibu tidak tahu semua apapun, kita tidak tahu ke depan. Ya, Bapak Ibu sudah membahayakan diri Anda sendiri apabila Anda mulai suatu bisnis dengan meminjam dari sesuatu hal karena dipaksain. Jadi gunakan yang bisa, alami aja. Karena Bapak Ibu pun dengan tidak pakai modal pun
hanya nunggu waktu 3 tahun tanpa referral itu sudah bisa berhasil. Apalagi kalau Bapak Ibu dengan menggunakan referral, cari aja member sebanyak-banyaknya, maka akan mendapatkan referral cukup banyak uangnya dari situ. Sehingga waktunya juga nggak sampai 3 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada modal, silahkan mau dipakai untuk mau di fast track-kan. Tapi jangan dipaksakan fast track dengan menggunakan uang pinjaman. Itu saran saya sebagai leader. Oke, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekian untuk Q&A episode ke-16 hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jawab pada pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat dan memberikan menghilangkan keraguan-keraguan yang selama ini mungkin Bapak Ibu ada hal yang masih ragu, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like apabila Bapak Ibu suka konten saya. Dan apabila Bapak Ibu masih ada hal-hal yang mau ditanyakan kembali, silakan komen di dalam kolom komen saya. Dan jangan lupa share video saya ini bila memang video saya bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian serta member Anda sekalian. Terima kasih. Bye-bye. Salam VTuber.